Selamat pagi. Program Kaltim Headline edisi hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya Fikri Wardana, berikut rangkuman Kaltim Headline hari ini. Ketua DPRD Samarinda tuding Wali Kota Samarinda main sendiri dalam perubahan APBD. Total 3 kasus positif baru hasil transmisi lokal. Kita awali Kaltim Headline pagi edisi hari ini. Polemik persoalan apakah proyek Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur akan dilanjutkan, ditunda atau dibatalkan menghangat lagi. Hal ini diawali dari keluarnya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Puncak, dan Cianjur. Di mana dalam salah satu pasal peraturan presiden tersebut disebutkan bahwa DKI Jakarta masih merupakan ibu kota negara. Simak informasinya. Situasi pandemi COVID-19 membuat masyarakat Indonesia bertanya-tanya, apakah rencana pemindahan ibu kota negara yang telah digulirkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dilanjutkan, ditunda, atau dibatalkan. Polemik dan berbagai argumentasi bermunculan di media massa membuat masyarakat, terutama di Kalimantan Timur, saling silang pendapat. Kami berharap kepada pemerintah tidak memberikan harapan palsu kepada kami, khususnya warga masyarakat Kalimantan Timur terkait dengan pemindahan ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota negara ke provinsi Kalimantan Timur ini sangat diharapkan oleh masyarakat Kalimantan Timur. Di tengah hiruk-pikuk polemik, tiba-tiba muncul berita Presiden Joko Widodo telah menekan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan Jabodetabek, Punjur atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Pembangunan disebutkan dilakukan dari 2020 sampai 2039. Sehingga menimbulkan persepsi pemerintah pusat masih menempatkan DKI sampai 2039 sebagai ibu kota. Ya, kemarin itu kan ada muncul peraturan presiden ya atau perpres yang mengatakan, yang mengatur tentang tata ruang wilayah ibu kota Jakarta, Bogor dengan sekitarnya, bahwa tetap akan menjadi ibu kota negara. Jadi perpres itulah yang memunculkan tanya-tanya masyarakat Kalimantan Timur, wajar. Karena berarti ibu kota tetap di Jakarta. Tapi pihak Istana Negara langsung mengklarifikasi. Jawaban datang dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahwa Perpres tersebut murni soal tata ruang wilayah Jabodetabek Punjur yang berdasarkan aturan yang sudah seharusnya ditinjau setiap 5 tahun. Perpres tersebut merupakan amanat UU Penataan Ruang yang mengamanatkan penetapan Jabodetabek Punjur sebagai kawasan strategis nasional. Perpres sama sekali tidak menyinggung mengenai 5 tahun ke depan apakah DKI Jakarta tetap menjadi ibu kota negara atau tidak. Perpres berisi 199 lembar tersebut mengatur pola ruang DKI Jakarta dan mengakomodasi fungsinya sebagai ibu kota negara. Sebab, secara hukum DKI Jakarta sampai saat ini masih menjadi ibu kota negara dan pusat pemerintahan. Karena itu peraturan tata ruangnya harus mengakomodasi dan memelihara kondisi fungsi existing DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan. Jawaban itu setidaknya melegakan masyarakat Kalimantan Timur yang bersiap-siap menyambut hadirnya IKN. Tim Kaltim TV melaporkan. Berita selanjutnya, bantuan dari pelaku usaha terus mengalir lewat Wali Kota Samarinda, mulai dari organisasi pengusaha seperti HIPMI dan pengusaha sarang walet hitam, hingga perusahaan tambang batu bara dan perbankan. Tujuannya hanya satu, yaitu bersatu melawan COVID-19. Simak informasinya. 2 bulan sudah, badai COVID-19 mendera masyarakat Kalimantan Timur. Sejak diumumkan 17 Maret 2020 lalu, ada warga Kaltim tertular virus corona, kehidupan sosial dan ekonomi langsung mengalami perubahan drastis.
Upaya perlawanan dilakukan berbagai pihak, kalangan pengusaha dengan kemampuan finansial bahu-membahu membantu. Seperti yang dilakukan pengusaha sarang burung walet hitam dan manajemen BNI Kota Samarinda. Kalangan pengusaha sarang burung walet menyerahkan bantuannya via Wali Kota Samarinda Syahri Jaang. Bantuan berupa alat medis seperti 60 set alat pelindung diri, 1.500 pieces masker biasa dan juga masker N95. Sementara BNI Cabang Samarinda menyerahkan bantuan tempat cuci tangan atau wastafel portable 10 unit. Wastafel dengan tandon air akan dipasang di tempat-tempat strategis untuk kebutuhan masyarakat. Sebelumnya, BRI Kota Samarinda, HIPMI, dan perusahaan batubara PT Bukit Baiduri Energi juga memberikan bantuannya, baik untuk masyarakat terdampak maupun perlengkapan terkait medis. Oleh karena itu kami BNI hadir ya untuk memberikan support buat pemerintah kota. Jadi di samping kami memberikan sumbangan wastafel portable ini, yang alhamdulillah tadi sama Pak Wali Kota sudah sampaikan juga dari sisi modelnya juga sangat mengapresiasi. Jadi yang kami sumbangkan hari ini adalah 1.500 masker medis, 30 masker N95, 60 set APD, dan 50 face shield. Bantuan ini kami alokasikan untuk Samarinda. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Berita selanjutnya, Ketua DPRD Kota Samarinda, Siswadi, marah pada wali kota dan jajarannya. Secara khusus, Siswadi melampiaskan emosinya di depan wartawan yang diundangnya di ruang paripurna gedung DPRD Samarinda. Siswadi menuding wali kota menyembunyikan sesuatu di balik perubahan-perubahan dalam anggaran APBD dengan dalih untuk dana penanganan COVID-19. Simak informasinya. Inilah DPRD Kota Samarinda. Tiba-tiba saja dalam suasana menjelang Hari Raya Idul Fitri, meluapkan emosi kepada Wali Kota Samarinda, Syahri Jaang, Sekda dan jajarannya. Tidak tanggung-tanggung, Ketua DPRD Siswadi mengundang secara khusus para wartawan di ruang paripurna gedung DPRD Kota Samarinda. Kepada para wartawan, Siswadi membuka unek-unek para wakil rakyat yang selama ini disimpan. Dengan nada kencang, Siswadi menyebut wali kota bermain sendiri dalam memutuskan anggaran penanganan COVID-19 tanpa melibatkan DPRD. Kenapa hari ini kami mengundang wartawan? Kami ingin menyampaikan kepada masyarakat Samarinda maupun secara nasional bahwasanya pemerintah kota yang betul-betul tertutup dalam penggunaan anggaran APBD adalah pemerintah Kota Samarinda, baik dalam hal pergeseran maupun penggunaannya. Tudingan wali kota bermain sendiri karena menurut Ketua DPRD Siswadi, berkali-kali pemerintah diundang untuk membahas masalah anggaran penanganan COVID-19, tapi selalu tidak berhasil. Pemerintah memberikan alasan mengenai larangan berkumpul karena penerapan social distancing. Alasan itu membuat Ketua DPRD Siswadi emosi karena dinilainya hanya dibuat-buat saja. Menurut Siswadi, rapat di DPRD bisa dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan seperti jaga jarak dan memakai masker. DPRD mencurigai pihak eksekutif berusaha bersembunyi di balik kebijakan penanganan COVID-19. Indikasi itu sudah tercium DPRD. DPRD mengindikasikan ada hal-hal yang tidak benar dalam penggunaan APBD Kota Samarinda maupun pergeseran APBD Samarinda. Ini dibuktikan berapa kali DPRD mengundang pemerintah Kota Samarinda selalu tidak hadir dengan alasan corona. Hari ini sengaja saya dihadapkan oleh kawan-kawan semuanya dengan keadaan seperti ini karena ingin saya menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwasanya alasan pemerintah Kota Samarinda tidak mau hadir di gedung ini karena corona itu bohong. Ketertutupan eksekutif mengubah APBD Kota Samarinda tahun 2020
dicurigai untuk menguntungkan beberapa pihak. Padahal APBD tahun 2020 adalah hasil kerja bersama eksekutif dan legislatif yang kemudian disahkan menjadi perda. Menurut Siswadi, paling tidak pemerintah melakukan komunikasi dengan legislatif terkait anggarannya. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Marhaban ya Ramadan, bersihkan hati, Jernihkan pikiran, dan sucikan perbuatan. Jangan lupa ikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, cuci tangan, dan jaga kesehatan. Kami segenap jajaran direksi, staf dan karyawan Kaltim TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Berita selanjutnya, masih dalam lingkup berita yang sama, pernyataan keras Ketua DPRD yang menuding Wali Kota Samarinda menyembunyikan perubahan APBD untuk keuntungan pihak tertentu dimulai dari adanya surat keputusan dua menteri, yakni Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan yang memberi jalan kepada para kepala daerah di seluruh Indonesia dalam mengubah APBD untuk penanganan COVID-19. Simak informasinya. Masih ingat dengan surat keputusan bersama dua menteri? Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani tanggal 9 April 2020 lalu. Surat keputusan bersama itu kini disebut-sebut oleh Ketua DPRD Kota Samarinda sebagai tempat berlindung Wali Kota Samarinda. Ceritanya, dalam SKB diatur dibolehkannya mengatur anggaran APBD masing-masing daerah dalam melakukan penyesuaian. Karena diperlukannya anggaran penanggulangan virus corona di daerah masing-masing. Para gubernur, bupati, dan wali kota diperkenankan memangkas sendiri APBD sampai 50%. Begitu pula di Kota Samarinda, karena situasi darurat, wali kota mengubah APBD dengan menyisihkan anggaran untuk penanganan COVID-19 sebesar 300 miliar rupiah. Disinilah masalah dimulai. Wali Kota Samarinda dituding Ketua DPRD berjalan sendiri. Yang diundang oleh DPRD Kota Samarinda, hari ini pun mereka tidak siap hadir. Jadi sekali lagi, ini yang kami sampaikan kepada kawan-kawan, bahwasanya ada indikasi yang bermain dalam proyek krisis kemanusiaan COVID-19 yang ada di Kota Samarinda. Tudingan Ketua DPRD Kota Samarinda bertambah serius karena menemukan kegiatan-kegiatan proyek masih berjalan, sementara ada peraturan Wali Kota Samarinda yang memutuskan semua proyek dihentikan sementara. Komisi 3 juga segera bergerak ke lapangan, sidak lapangan, sesuai surat edaran Wali Kota 26 April, bahwasanya seluruh kegiatan yang ada di pemerintah Kota Samarinda, terutama adalah kegiatan fisik yang tidak berkaitan dengan COVID-19, semua dihentikan. Saya pikir teman-teman tahu semuanya ya, harus dihentikan. Ternyata realita di lapangan mereka hindari sendiri. Ini dibuktikan masih pengerjaan-pengerjaan atau kegiatan-kegiatan proyek yang sedang berjalan saat ini. Pertanyaannya, ada apa? Tudingan Ketua DPRD disampaikan Selasa 12 Mei 2020 dengan mengundang sejumlah wartawan ke ruang paripurna gedung DPRD Kota Samarinda. Siswadi tidak sendirian, karena juga didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Subandi dan Rusdi, serta anggota Banggar DPRD Samarinda. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV.
Kali ini kita beralih ke berita seputar realita keadaan penularan virus corona di benua Etam yang telah memasuki tahap transmisi lokal. Berdasarkan data hari ini 12 Mei 2020, total 3 kasus positif baru yang terjadi di Berau dan Kutai Timur terdeteksi adalah karena memiliki kontak dekat dengan pasien yang telah terbukti positif sebelumnya. Simak informasinya. Penularan virus di Kalimantan Timur mulai diwarnai dengan penularan transmisi lokal. 3 kasus baru yang bertambah hari ini adalah hasil penularan transmisi lokal. 3 kasus itu, 1 orang di Kutai Timur dengan kode KTM 32 berusia 54 tahun, merupakan pasien dalam pengawasan atau PDP yang melakukan kontak erat dengan pasien positif lainnya dengan kode KTM 13. Sementara pasien positif KTM 13 tertular setelah melakukan perjalanan ke acara istimewa di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sementara 2 kasus positif baru lainnya adalah pasien satu keluarga yang terpapar virus dari ayah mereka. 2 pasien warga Berau tersebut, seorang ibu 36 tahun dengan kode BRU 32 dengan anak perempuannya yang berusia 8 tahun dengan kode BRU 33. Menurut PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Andi Muhammad Ishak, dalam telekonferensi dengan wartawan, ibu dan anaknya itu mendapat penularan dari kontak erat dengan bapaknya yang terlebih dahulu terkonfirmasi positif dengan kode BRU 18. Ayahnya mendapat penularan virus corona setelah melakukan perjalanan ke acara istimewa di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Untuk kasus Berau yang konfirmasi positif hari ini adalah memang itu satu keluarga. Jadi yang terkonfirmasi dulu adalah suami atau bapak yang menulari kepada istri dan anak. Jadi BRU 32 perempuan 36 tahun adalah istrinya, dan BRU 33 perempuan 8 tahun adalah anak dari klaster Goa yang sudah terkonfirmasi sebelumnya. Penularan transmisi lokal diumumkan juru bicara COVID-19 Kaltim sebelumnya sudah terjadi di 7 kabupaten kota se-Kalimantan Timur. Daerah-daerah itu adalah Balikpapan, Penajam Pasir Utara, Kabupaten Pasir, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Berau. Update per hari Selasa 12 Mei 2020, selain ada penambahan 3 kasus positif, ada juga 3 penambahan pasien sembuh. 3 pasien sembuh itu ada di Balikpapan 2 orang dan di Bontang 1 orang. Dengan penambahan kasus dan pasien sembuh, total di Kaltim pasien positif sebanyak 228 orang dengan 41 sembuh dan 3 meninggal dunia. Tim Kaltim TV melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kaltim Headline pagi edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Fikri Wardana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri.